Tanya lagi mau datang ke mimbar, itu banyak teriakan di belakang, kayak langsung gitu. Ternyata langsung pada rebah semua. Kita berdiri, yang lainnya langsung pada rebah karena kerasukan setan. Halo semuanya, kembali lagi sama aku GG dan selamat datang di Late Night Story episode 8. Di setiap minggunya kita bakalan upload video pengalaman horor dari setiap narasumber yang berbeda. Di kesempatan kali ini aku udah sama Anya, salah satu narasumber aku. Halo Anya. Halo Kak GG. Anya apa kabar? Luar biasa, baik sih. Baik, oke. Anya, aktivitasnya sehari-hari apa nih Anya? Aku sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan Jakarta sih. Oke, Anya kesini bawa cerita apa nih kira-kira? Yang pertama tuh aku pernah tinggal di suatu rumah, bisa dibilang itu kontrakan gitu kan, kontrakan yang ternyata tempat rumah itu dijadiin sebagai tempat pesugihan sama pemilik rumahnya itu. Nah, singkat cerita waktu itu aku dari suatu desa harus pindah ke mana ya? Ke desa yang lebih ramai gitu, iya. Ya. Ya, desa B ini kan sepi banget. Nah, itu kebetulan juga aku harus pindah sekolah dari desa A gini. Nah, jarak dari desa B ke desa A itu kan cukup jauh, jadi otomatis aku harus pindah juga ke desa B gitu. Nah, di desa B, orang tua aku tuh mau nyari kontrakan. Ibaratnya kayak, yaudah kita pindah rumah nih, walaupun kita udah punya rumah di desa A gitu kan. Ya, sebenarnya dulu itu cukup jauh sih jaraknya gitu. Nah, terus aku sama papaku nyari kontrakan nih, kita keliling di desa B gitu, nyari kontrakan, nanya-nanya. Nah, pada suatu hari kita dapet nih rumah yang 2 lantai dan cukup luas gitu. Terus pas kita tanya harganya itu berapa? 4 juta per tahun. Bayangin, kayak kita lagi kepepet, lagi butuh banget. Terus papaku tanpa babi ibu bebo langsung kayak oke, langsung bayar cash gitu tanpa ngasih tahu mamaku dulu gitu kan. Karena kayak, murah gitu ya, 4 juta iya, per tahun dapat di mana gitu kan. Aku juga yang pas lagi ikut kayak cuman ya murahnya gitu. Terus akhirnya udah itu papaku pulang langsung bilang besok kita beres-beres ya, mau pindahan katanya gitu, mau pindahan. Terus kayak mamaku bilang, hah, pindahan di mana, kok belum ngasih tahu tempatnya gitu kan. Terus papaku ngasih foto, ini loh rumahnya kayak gini. Terus mamaku kayak, hah, kayak curiga aja tuh kan. Nah, for your information, mamaku tuh sebenarnya punya dikasih karunia lah bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan papaku orang yang nggak peka gitu, nggak peka sama hal-hal mistis gitu kan. Terus mamaku dari ngeliat fotonya aja tuh kayak, emang kita nggak bisa nyari tempat yang lain ya, katanya gitu kan. Terus kata papaku, nggak bisa, ini udah aku bayar. Udah bayar ya. Terus mamaku langsung kayak makin marah dong, kayak ngomel-ngomel, kenapa sih katanya gitu kan, nggak ngasih tahu, nggak ada komunikasi, bla kayak suami lah pada umumnya gitu kan. Terus kayak udah aku sama kokokku, itu abangku, kayak kita diem ngeliatin mamaku kayak lagi berantem gitu sama papa. Tapi besokannya kita tetap pindah, terus beres-beres di rumah. Nah, selang singkat cerita 3 bulan lah, 3 bulan kita tinggal situ, dan 3 bulan itu juga kita ada ngalamin teror gitu. Yang teror pertama itu mamaku dikasih unjuk penampakan cewek lagi nangis dekat belakang dapur. Nah, waktu itu mamaku posisinya lagi nyuci piring. Nyuci piringnya itu jongkok ya, karena di sana nggak ada cuci piring yang ada wastafelnya. Ya, nah, jadi jongkok tuh. Terus mamaku lagi jongkok, tiba-tiba tuh kayak ada suara cewek lagi nangis di belakang, persis di belakang mamaku. Terus suaranya tuh dari yang pelan, terus tiba-tiba kenceng. Mamaku langsung ngintip dong dari jongkok, ngintip yang ke depan gitu loh, kayak ngeri kan, kayak terus ngeliat ada cewek lagi belakang mamaku juga, itu lagi nangis, kayak langsung seseorang itu pakai baju putih, terus rambutnya panjang. Terus mamaku dari situ langsung ngibrit lari ke kamar tidur, karena di rumah itu nggak ada orang. Aku lagi sekolah, papaku kerja kan. Terus besokannya mamaku langsung sakit, itu sakitnya 1 mingguan. Nah, sakit 1 mingguan, nggak sampai di situ juga terornya. Mamaku pas kejadian itu cerita ke papaku nggak percaya karena tipe yang nggak percaya ya. Iya, tipe yang nggak percaya karena juga papaku seorang pelayan. Oke. Pelayan rohani lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi papaku
nggak percaya dan nggak mau percaya juga gitu, kayak ya udah gitu. Terus pas mama aku cerita gitu, ya udah, kayak mamaku cuma sakit doang katanya gitu. Akhirnya terus teror kedua itu aku yang lihat sendiri gitu. Yang kedua itu aku lagi pulang sekolah terus tuh cewek lagi ada di depan balkon di atas rumahku, kan 2 lantai. Nah itu kosong sebenarnya, kita nggak tinggalin di lantai atasnya, bener-bener kosong, nggak ada isinya, cuman kita jadiin buat naruh barang-barang. Terus pas aku pulang sekolah, aku tuh lagi ngeliat kayak ada cewek lagi duduk di atas balkon gitu. Nah aku seneng dong pulang sekolah, aku pikir kayak rumahku ada tamu nih gitu, karena kan dulu kecil itu tetanggaku cuma satu di sebelah kiri kanan, nggak ada orang gitu. Jadi bener-bener kayak seneng banget nih ada tamu. Nah, kucuk-kucuk aku dateng lari tuh dari depan ke dalam, nyamperin mamaku lagi nyuci piring juga. Tuh, mamaku nyuci piring. Terus aku bilang, "Mama ada tamu ya?" gitu kan. Karena dulu aku tuh seneng karena ada tamu, itu aku bisa bebas izin buat main. Iya. Terus sama jajan gitu kan. Karena kalau ada tamu apapun pasti mamaku iya aja, nggak bisa ngomel gitu kan. Jadi nggak bisa nolak gitu ya, Anya mau kemana ya udah gitu kan. Jadi kayak, oh ya udah silakan main gitu kan. Terus kayak aku nanya dong, ada tamu ya? Nah, nggak ada, orang mama sendiri di rumah katanya gitu kan. Terus aku kayak, ada tadi ada cewek di atas lagi ketawa-ketawa gitu. Terus mama aku kayak, ngaco, kamu langsung suruh aku disuruh tidur siang sama mamaku. Oke. Terus nggak lama kokoku pulang gitu. Nah itu teror yang kedua. Yang teror terakhir itu kita sekeluarga yang ngalamin. Ini kocak banget kejadiannya, karena waktu itu mamaku dagang kue kan. Dagang kue itu bikin kue sus. Oke. Nah kue sus itu mamaku bikinnya malam. Nah pas bikin malam udah manggang. Nah mamaku pikir taruh dulu di oven biar besok pagi tinggal diisiin pakai fla, pakai coklat. Jadi mamaku taruh panggangan kue susnya sama kue susnya itu di dalam oven yang ada kuncinya. Oke. Yang diklek gitu. Nah pagi-pagi subuhnya aku tuh sama kokoku dibangunin sambil diomel-omelin, "Kamu tuh ya kalau makan kue sus kasih tahu mama," katanya. "Pasti mama kasih," gitu kan. Terus aku kayak bingung dong, anak-anak masih baru bangun tidur diomelin kayak gitu, kayak langsung nangis dong kan. Apa sih, aku nggak ada makan, aku gituin kan. Terus mama aku bilang, "Iya tuh kue sus mama udah bikin tapi nggak ada sama sekali," katanya gitu. Emang nggak ada sama sekali? Ya kosong, di oven itu kosong, bener-bener kosong. Akhirnya papaku kayak, udah kita cari aja nih, siapa tahu dibawa tikus nih gitu kan. Terus mamaku bilang, "Oh yaudah mungkin juga kali ya dibawa tikus ya." Akhirnya mamaku minta maaf dulu nih ke kita, udah ya kita cari bareng-bareng nih. Carilah kita bareng-bareng kan di dapur. Nah di dapurku itu sebenarnya ada 2 lemari atas sama lemari bawah. Lemari bawah itu buat naruh kompor. Jadi benar-benar ada lemari, sini lemari gitu. Kita udah cari dia lemari atas, itu nggak ada. Terus kita nyari di lemari bawah, nggak ada. Terus udah sampai nyari ke WC. Sampai nyari ke WC. Iya. Penasarannya nih, kayak ini kue susnya pada kemana ini? Iya. Kayak kita pikir kan kayak mungkin dibawa tikus gitu kan. Terus papaku makin nyari, terus curiga dong, kayaknya di lemari bawah lagi tuh gitu. Padahal udah kita cari, tapi nggak ada. Tapi kayak feeling aja, kayaknya di bawah deh. Iya, kayaknya di bawah tuh. Ternyata di bawah lemari, kan lemari bawah itu ada kolongnya lagi. Iya. Nah, ada kolongnya lagi, di situ ada kue sus berjejer rapi. Tapi nggak sama panggangannya? Enggak. Panggangannya masih tetap dalam oven dong? Jadi kayak ini kue sus, rapi, lurus di bawah lemari. Dan nggak ada bekas gigitan tikus, dan itu utuh. Bener-bener utuh. Bener-bener berderet di bawah kolong lemari yang paling bawah gitu kan? Iya, terus kita kayak gini kan, kayak speechless. Ini beneran tikus yang bawa. Terus kayak kita langsung tatap-tatapan gitu kan, kayaknya enggak deh. Di situ bapakku langsung mulai, oh ada yang nggak beres sama rumah ini gitu kan. Nah kebetulan besokannya mamaku langsung ditampakin genderuwo yang deket itu kue sus itu ada. Jadi kan di atasnya itu kan ada kompor kan. Nah mamaku lagi masak, terus tiba-tiba tuh mamaku ngerasa ada yang berdiri gede, makin gede di samping dia, sebelah kiri dia. Nah terus mamaku ngelirik itu bentuk tangannya berbulu, terus hitam, tinggi, gede, palanya gede banget, badannya tuh kayak keker gitu.
Nah, mamaku panik dong lagi masak, terus kayak nggak berani gerak. Ibaratnya kalau udah ditampakin kayak gitu, itu kan nggak bisa gerak kan, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain Nge-freeze aja Iya. gitu kan. Mamaku langsung kayak bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pas ngomong kayak gitu, tiba-tiba genderuwonya tuh kayak dari gede, kecil, langsung hilang. Nah, itu kejadian yang keempat. Pas mamaku ceritanya itu, papaku baru percaya. Oke. Nah, terus singkatnya ceritanya lagi, seminggu kemudian kebetulan tiba-tiba pemilik rumahnya itu datang ke kita. Nah, itu kontrak kita itu sebenarnya 3 bulan terakhir udah mau habis. Jadi ini udah jalan sekitar 8 atau 9 bulan 9 bulan, iya udah 9 bulan tinggal di situ. Nah, dari kejadian genderuwo itu, kan seminggu kemudian pemiliknya datang, bilang, kita mau ngecat rumah nih, gitu. Padahal jatuh tempo kita tuh masih 3 bulan. Sebagai kita yang nyewa, itu kan tata kramanya nggak sopan kan, kayak Iya, karena masih ada yang tinggal nih. iya kita masih tinggal gitu, kita masih tinggal, terus tiba-tiba lu mau Ngecat rumah. ngecat rumah, memberesin rumah gitu kan. Terus dia bilang, enggak, kita cuma mau ngecat rumah doang, nggak ngapa-ngapain, katanya gitu. Udah dong, mamaku kayak nggak mau babi bu bebo, nggak mau nggak mau debat lah gitu kan. Terus pas lagi ngecat rumah kan banyak tukang gitu kan. Nah, di rumah itu ada satu fasilitas yang ditinggalin sama pemilik, yaitu lemari gede. Lemari gede yang ada kaca, terus ini lemari, tengahnya kaca. Oke. Kayak bener-bener lemari kuno lah, udah tua gitu. Nah, terus yang sebelah kirinya nggak bisa dibuka. Oke. Kuncinya sama pemilik rumah. Emang dari awal kita tinggal, dia bilang nggak boleh dibuka. Maupun pakai pisau kayak mau dirobohin tuh nggak boleh katanya. Nggak boleh atau nggak bisa? Nggak boleh. Nggak boleh, oke. Iya, kuncinya kita minta, itu nggak dibolehin. Itu sama ininya nggak? Maksudnya kan lemari ini ditinggalin, biasanya kan ada sama kayak aksesoris gitu di dalamnya, kayak hiasan apa? Nggak ada? Berarti kosong, oke. Kosong gitu. Nah, terus pas kita lagi beres-beres nyapu-nyapu juga kan, karena kan ngecat banyak tukang debu kan. Jadi mamaku beresin nyapu, tiba-tiba si istri pemilik rumahnya itu buka lemari itu. Nah, kita kepo dong, Iya. apa nih isinya gitu. Di dalam lemari itu ternyata tuh ada helaian kain putih kayak dirumbai-rumbai gitu di setiap sisinya, sisi tembok lemarinya itu, dindingnya. Nah, terus di tengah-tengahnya itu kayak ada asbak sama bunga kering, bunga melati. Terus dia kayak sambil dibersihin dia ngomong, ditinggalin udah lama ya kamu ya, katanya gitu. Kita kayak shock gitu kan, aduh, anjrit, aku ngomong kayak, gila sih ini, udah parah. Mamaku langsung ngadu ke papaku kan, terus kata papaku, udah tenang, abis ini kita pindah tuh gitu kan. Iya. Terus kayak udah ngadu ke papa, mamaku ngide mau beliin tukangnya makanan sama snack kopi gitu. Kebetulan kita jalan kaki ke warung Madura. Oke. Nah, pas balik dari warung Madura, tiba-tiba tetangga aku yang nggak tahu selak beluknya atau belakangnya karena kita nggak pernah ngobrol, tiba-tiba manggil, sini dong, katanya gitu. Manggil mamaku sama aku, suruh mampir ke rumah. Terus kita bilang, kenapa ya bu? Saya mau cerita, kok tiba-tiba dicat lagi sih rumahnya, katanya gitu. Terus kita nanya dong, emang lagi mau dicat? Soalnya tahun lalu itu kayaknya belum nyampe setahun, itu baru dicat juga. Dan ini catnya juga masih baru, kok tiba-tiba dicat lagi. Nah, terus mamaku karena pernah tinggal di Surabaya dan tahu tentang kayak gitulah, persugihan gitu kan. Jadi kayak langsung kayak, oh ini kayaknya persugihan buaya putih nih gitu. Buaya putih yang harus setiap tahun tuh ganti kulit. Jadi rumahnya tuh harus dicat kembali gitu, walaupun masih bagus gitu. Mikir mamaku tuh langsung ke situ kan. Terus yang lebih ininya lagi, plot twistnya, iya dulu juga pernah ditinggalin sama anak SMA. Ternyata dia bunuh diri gara-gara diputusin pacar. Kita langsung kayak, no. Terus dari situ kita seminggu kemudian langsung pindah. Bener-bener kita pindah. Merinding lagi. Aduh. Padahal itu bukan jatah tempo loh. Itu Kayak masih ada 3 bulan masih bisa dipakai tinggal gitu kan, kayak ya udah nggak bisa gitu, karena mama aku mikirin mental aku sama ini anak-anaknya gitu kan. Jadi mental dia juga dipertimbangin gitu lah. Ya udah dari situ langsung kita pindah, kita nyari tempat yang lain. Udah. Aduh, tapi selama 9 bulan itu benar-benar experience-nya benar-benar ditunjukin gitu ya.
bener-bener kayak dikasih unjuk, oh ada sesuatu nih di rumah ini gitu. Ditambah lagi bener-bener pas tuan rumahnya datang dibuka lemarinya kayak aduh kamu udah lama ya nggak dilihat lagi. Sama tirai-tirainya sama asbaknya itu kayak, ih udah lama ya nggak diberesin kamu ya, maaf ya. Dia sampai minta maaf gitu, sambil ngomong. Kayak kita kayak bingung kan dia ngomong sama siapa. Iya bener-bener. Aduh oke. Ada cerita lagi nggak Nya? Wah, kalau cerita sih sebenarnya banyak ya, karena aku kan tinggal di daerah Kalimantan yang lumayan banyak mistisnya gitu. Nah, aku pernah ada nih cerita, aku waktu kelas 4 atau 5 SD aku lupa, itu aku masih beranjak-beranjaknya dari bocah remaja gitu ya. Remaja lah gitu kan. Nah, itu aku lagi kegiatan rohani gitu di gereja. Aku harus KKR kayak kebaktian kebangun rohani gitu. kayak retret jadinya jatuhnya dari desa A ke desa J gitu. Itu jauh banget jaraknya, hampir 8 jam dari tempat aku. Nah, kebetulan kita retret ke desa yang namanya waktu itu disediain mesnya itu tempat jemaat di gereja itu. Oke. Nah, gereja yang ngerayain KKR itu loh. Jadi kita tinggal di suatu rumah jemaat. Nah, kita tinggal di situ serame-rame gitu. Jadi waktu itu kita ada 20 orang gitu. Nah, kalau kita retret, kita itu harus diwajibin buat datang ke tempat wisata di tempat itu. Oke. Nah, waktu itu kita lagi dikasih unjuk foto-fotonya tempat wisatanya tuh kayak gini. Waktu itu namanya tempat wisata Nah, itu air terjun tempatnya. Nah, pas dikasih unjuk, mamaku tuh lagi duduk di gereja kan, kita lagi abis ibadah lah, kasih unjuk gitu loh. Ini umuman tempat wisatanya kayak gini gambarnya. Mamaku tuh udah kayak curiga, karena selama dipresentasiin tempat wisatanya, katanya nanti air irigasi di sana bakalan ditutup lah, karena bakalan ada kita mau datang ke sana gitu. Mamaku udah curiga, itu kan tempat batu ikan, pasti banyak ikan-ikan lah ibaratnya kan, kayak penghuni air di situ. Nah, kalau irigasinya ditutup, berarti kan nggak ada airnya kan. Nah, mamaku udah curiga. Pokoknya tim kita nggak boleh datang katanya gitu. Tim kita nggak boleh datang. Terus mereka nih pada nanya, kenapa nggak boleh? Kan yang lain juga pada ikut, kita juga diwajibin ikut. Ya. Enggak. Ini ada feeling yang nggak beres nih kata mamaku. Terus bener aja, pas selang 3 jam kemudian, kan hari itu juga kan mau ke tempat wisata itu. 3 jam kemudian dikasih tahu ada yang kerasukan di tempat itu. Oke. Itu cewek yang kerasukan. Nah, abis kerasukan itu ceweknya tiba-tiba katanya satu tim itu base camp mereka itu pada kerasukan. Ternyata pas dibacain sama orang pintar di sana, itu orang pintarnya tuh kayak dukun desa lah. Dukun desanya tuh bilang, ini rohnya satu sebenarnya, tapi dia manggil roh-roh yang ada di kuburan buat ikut ngerasukin orang-orang di situ. Nah, pas didoain kan itu sebelum ibadah sore ya, maghrib. Nah, sebelum didoain tuh roh-rohnya udah pada keluar. Roh-rohnya udah pada keluar. Akhirnya anak-anak yang kerasukan tadi disuruh datang ke gereja. Nah, di dalam gereja itu kan sekitar ada 100-an anak lah, cewek, cowok, itu gabung. Terus pas kita lagi ibadah nih, kebetulan lagi penyembahan, tahu kan penyembahan praise and worship, kita lagi penyembahan, lagi haleluya, terus tiba-tiba pas menitanya lagi mau datang ke mimbar, itu banyak teriakan di belakang, kayak gitu. Ternyata langsung pada rebah semua. Dan aku sama tim aku yang nggak ikut ke tempat wisata itu, kita sendiri doang, kita satu tim itu benar-benar berdiri. Yang 20 orang itu kan, karena kan 20 orang itu, 20 orang. Kita berdiri, yang lainnya langsung pada rebah karena kerasukan setan. Oke. Terus wanitanya langsung kagok, langsung kayak kita nggak tahu mau ngapain karena bener-bener lagi kekurangan doa gitu kan. Karena berarti banyak banget ya, maksudnya kayak 100-an orang dan cuma sekitar 20-an orang yang sadar, berarti sisanya itu bener-bener kayak aduh, 80 orang lebih lah itu udah rebah di belakang gitu kan. Nah, terus kita selesai ibadah, mau nggak mau ibadah itu harus diselesaikan karena abis pendeta khotbah sebentar, terus langsung pada manggilin pendeta-pendeta luar buat datang gitu, buat doain, itu juga nggak mempan. Terus ada satu yang aku tadi ceritain, yang cewek yang pertama kali kerasukan. Nah, itu dia didoain,
itu nggak kelar-kelar sampai jam 22. Jam 22 itu jam 11 malam. Oke. Itu kan aku lagi nemenin mamaku juga. Mamaku ikut doa, papaku ikut doa karena papaku juga pelayan kan. Jadi aku lagi duduk sini, terus papaku lagi doain, terus tiba-tiba ada salah satu pendeta yang bilang, ayo sebelum itu si yang kerasukan ini ngomong, aku haus katanya gitu. Oke. Nah, terus kita bilang, kok dia bisa haus? Aku nanya gitu kan ke mamaku, iyalah itu roh ikan itu. Terus kata mamaku, jangan dikasih air. Terus ada salah satu pendeta bilang, oh nggak boleh kasih air, kita kasih air garam. Dikasih air garam, pas dikasih air garam, tiba-tiba kita semua disembur sama tuh orang. Itu cewek yang kerasukan roh itu. Disembur katanya, kalian mau nipu saya ya, ini air asin katanya gitu. Terus langsung pas udah didoain gak mempan, besok paginya juga dia gak mempan, sampai akhirnya dia mau gak mau harus dibawa ke kampungnya kan, karena papanya juga ternyata dukun. Oke. Nah jadi dia dipanggil pas lagi acara itu, kita belum selesai, dia harus dipulangin ke desa dia katanya buat ibaratnya disembayangin lah sama bapaknya gitu. Nah pas disembayangin, selang 1 hari kemudian dia pulang, besokannya kita dengar kabar dia udah meninggal. Benar-benar udah meninggal. Tapi yang lebih parahnya lagi, roh-roh yang dipanggil sama roh ikan yang tadi itu benar-benar nggak bisa keluar sama anak-anak yang lain. Terus itu gimana tuh? Jadi anak-anak itu banyak yang jatuh sakit, terus ada juga yang beberapa meninggal. Wah, itu kejadian yang di luar nalar sih. Aku sebagai manusia waktu itu aja yang masih kecil itu benar-benar trauma karena kejadian itu. Karena nggak habis pikir kan, karena waktu itu aku mikirnya ini gereja loh, ini tempat ibadah, kok bisa-bisanya ada kejadian kayak gini gitu. Oke. Dan itu posisinya juga aku masih kecil kan, jadi kayak nggak bisa percaya, tapi itu kejadian di diri aku, di kehidupan aku gitu. Itu semua pesertanya benar-benar seumuran, kayak remaja gitu ya? Remaja. Jadi retreat remaja ya? Oke, jadi benar-benar dari segi fisik pun mungkin nggak sekuat orang-orang gede gitu kan? Benar-benar. Nah, yang lebih parahnya lagi, kita sebagai satu tim yang nggak kenapa-napa, itu tuh benar-benar kena mentalnya. Iya, jadi pasti. kita langsung minta pulang dong, kayak aku mau pulang, kita harus pulang sekarang itu juga. Padahal acaranya itu kan 7 hari. Itu di hari ketiga aja udah kejadiannya kayak gitu. Jadi kita benar-benar langsung disuruh pulang, kita pulang udah. Terus ada teman aku yang ternyata itu hampir mau kerasukan, tapi nggak bisa karena dia itu ternyata di sana tuh ibaratnya kayak megang jimat gitu loh. Oke. Nah, dia megang jimat, terus tapi dia diteror sama roh itu. Jadi diikutin roh dari kuburan, terus sampai dibawa ke rumah dia. Jadi roh itu nginep di kamar dia. Oke. Karena dia sering ngeliat katanya ada cewek lagi duduk di atas kopernya lah, di pinggir kasurnya. Jadi abis dari kejadian itu, papaku datang ke kamar dia. Emang benar-benar hawa rumahnya juga langsung beda. Terus yang itunya pas lagi didoain, tiba-tiba nih anak langsung teriak. Ternyata dia tuh udah kerasukan, cuman nggak ketahuan. Oh iya. Jadi dari kerasukan sana sampai pulang ke tempatnya itu nggak ketahuan. Tapi dia ngerasain nggak kayaknya gue lain nih? Enggak ada yang ngerasain. Emang anaknya tuh pendiam banget. Jadi kita nggak tahu kan, karena nggak jarang ngobrol juga gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Nih, pas kejadian itu dia teriak, terus tiba-tiba dia bilang aku di mana? Katanya gitu. Ya kamu udah pulang. Terus dia kayak kaget, dia udah pulang. Iya pasti, karena kan dia kayak aduh ini apa sih yang terjadi gitu kan? Iya. Terus dari situ mamanya langsung nangis kayak aduh anaknya kok bisa kayak gini gitu. Udah habis itu udah selesai, jadi udah pelepasan dan segala macam. Akhirnya udah kita bakar baju yang dia pakai terakhir kali itu. Si anak yang satu tim tapi yang kerasukan itu. Aduh Anya, oke. Wah, luar biasa sekali ceritanya. Anya, terima kasih Anya sudah berbagi cerita sama kita ya. Dan pokoknya istilahnya tuh lebih ke kalau misalnya kita datang ke tempat baru ya. Karena mungkin si roh yang ada di situ mungkin ngeliat kayak ini kok banyak orang gitu kan. Jadi mungkin merasa terganggu atau seperti apa gitu ya. Lebih kita lebih menjaga sikap kita sih kalau misalnya datang ke tempat baru ya. Bener-bener. Karena kan itu dari perjalanan ke kota Anya ke tempat kegiatan itu kan kayak 8 jam gitu kan. Pasti juga
makhluk-makhluk di sana mungkin kayak ini ada apa ini ya, bener-bener. gitu kan. Dan yang baru kita dapat informasinya itu ternyata yang kerasukan pertama kali itu dia datang di tempat itu, dia tuh langsung ngomong tempatnya jelek katanya gitu. Yang pertama kali kerasukan itu ya? Yang sampai meninggal itu, Iya. dibilang tempatnya jelek. Makanya guys, kalau kalian ke tempat lain atau ke tempat yang baru, jaga sikap, jaga perkataan, sama jaga pikiran kalian lah, jangan sampai betul. kosong juga, karena itu sangat mempengaruhi. Apalagi tempat-tempat itu yang lumayan kayak desa terpencil atau daerah-daerah yang mistisnya masih kuat gitu. Ya bener-bener satu kalimat yang dibilang kayak aduh tempatnya jelek banget itu kayak mempengaruhi juga gitu ya. Iya. Ya oke Anya, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di Late Night Story. Dan buat kamu yang punya cerita pengalaman horor boleh langsung submit di email di bawah ini. Nanti untuk cerita yang paling menarik kalian kasih aja draftnya disusun dengan rapi ceritanya, dan kalian yang beruntung bakalan jadi bintang tamu di Late Night Story selanjutnya. Akhir kata, aku dan Anya pamit undur diri.